cuan, we be getting money, cuan. Assalamualaikum Mas Bro, ya kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas Porto ini teman-teman. Ini adalah Porto saya yang tadi saya barusan isi gitu ya. Karena ini Porto ini udah lama nggak saya pakai, ya jadi istilahnya sayang nih, buat apa ya gitu ya. Nah ini saya akan buat eksperimen aja teman-teman ya Portonya. Ini khusus buat istilahnya eksperimen aja buat konten di YouTube ini. Jadi saya tadi baru isi 100 juta rupiah teman-teman. Dan saya belikan 10 saham. 10 saham ini adalah saham-saham yang bagi dividennya itu lumayan gede. Lumayan gede di sini, paling kecil itu Telkom teman-teman. Ya, di sini dividen yield Telkom itu sekitaran 4 sampai 5%, 4,5% sampai 5%. Itu yang paling kecil. Yang lain di atasnya. Di sini ada 10 saham. Ya, ada 10 saham. Ini saya bacain. Yang pertama adalah BJTM, ada Campina, GGRM, HMSP, IPCC, MPMX, RALS, Sido, dan Telkom. Nah, ke-10 tambah lagi yaitu United Tractor ya, UNTR. Nah, ke-10 saham ini adalah saham yang membagikan dividen lumayan gede, teman-teman ya. Dan rata-rata mereka itu bagi dividen itu di bulan April, Mei, atau Juni setiap tahunnya. Berarti nanti 10 saham ini rata-rata bagi dividennya di bulan 4 atau 5 atau 6 nanti di tahun 2024. Makanya saya beli sekarang nih buat eksperimen. Jadi pengen ngerasain aja saya teman-teman ya. Kalau kita kan main daily trade ya, trading harian gitu ya, atau swing paling-paling seminggu sampai sebulan gitu ya. Nah saya akan coba merasakan untuk menjadi seorang istilahnya itu investor lah ya, karena kita ngarep dividen gitu ya dari sebuah emiten gitu ya. Jadi istilahnya perasaannya gimana sih kalau mau jadi investor. Jadi saya akan istilahnya akan update nih guys ya. Porto ini saya akan update teman-teman ya ke ke YouTube ini gimana perkembangannya. Jadi istilahnya kita akan hold sampai nanti menjelang pembagian dividen gitu ya. Kira-kira uang dari 100 juta ini jadi berapa teman-teman ya. Kayak gitu aja ya. Ini ngasih tahu aja dan saya ngasih sedikit informasi teman-teman ya tentang dividennya, yaitu BJTM. BJTM itu saya udah hitung-hitung tadi, itu perkiraan dividennya adalah Rp50, 50 sampai Rp52, itu yieldnya sekitaran 8% kurang lebih. Nah, 8% kurang lebih dengan AVG saya ini, AVG saya adalah 625, itu dapat dividen yield sekitaran 8% kurang lebih. Nah, untuk Campina, Campina di sini perkiraan dividen sekitaran Rp20 karena saya suka ya sama es krim Campina, jadi saya beli gitu ya. Dividennya sekitar 20 atau yield 5% dengan AVG saya ini, yaitu sekitaran 344 AVG-nya, itu yieldnya sekitaran 5%. Dan perkiraan dividen adalah 20. Terus yang selanjutnya adalah GGRM. Nah, GGRM ini lumayan gede guys. Kemungkinan dividen itu sekitaran 2.200 sampai 2.500 nanti di tahun depan. Itu yieldnya sekitaran 8% lebih. Nah ini lumayan gede untuk GGRM teman-teman. Nah tapi saya belinya rata guys ya, 9 jutaan koma ya, hampir 10 juta gitu guys. Terus yang kedua adalah HMSP. Nah HMSP ini dividennya sekitaran 7% atau Rp60. Dengan AVG saya ini yang sekarang yaitu 860. Nah terus lanjut yaitu IPCC. IPCC kemungkinan dividennya 8% atau Rp60 teman-teman dengan AVG saya. Terus Sido muncul di sini, dividennya itu 2 kali ke Sido muncul ini. Dividen 2 kali, kalau ditotalin sekitaran 5%-an. Nah, tapi nanti di bulan November akan bagi dividen dulu sekitaran Rp12. Terus nanti di bulan April atau Mei akan bagi dividen final dengan kisaran 28. Jadi perkiraan dividen sekitaran 30 untuk Sido. Yieldnya sekitaran 5% dengan AVG saya ini. Oke, terus lanjut yaitu saham dari Telkom. Telkom ini kemungkinan dividen adalah 168. Kemungkinannya ya 168, mungkin juga 165 sampai 170 lah. Itu kemungkinan dividen dari Telkom dan yieldnya sekitaran 5%. 4,5 sampai 5% teman-teman. Lumayan untuk sekelas saham blue chip gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah United Tractor. United Tractor itu dividen yieldnya perkiraan sekitaran 12 sampai 15%. Dan United Tractor bagi dividennya 2 kali teman-teman. Jadi bagi 2 kali itu nanti bentar lagi kan comeback nih yang 700. Nah nanti di bulan April atau Mei itu akan bagi lagi dividen final sekitaran 2.500 sampai 3.000 rupiah.
Nah, sekitaran itu ya, 2.500-an lah. Nah, itu kalau kita hitung dividend yield UNTR sekitaran 12%. Kalau ngambil yang interim ini dan finalnya nanti tentunya ya, kita totalin. Nah, itu Mas Bro ya, ke-10 saham yang kita pegang. Nah, saya akan coba jadi istilahnya ya holder lah ya. Jadi, porto ini saya akan close aja, nggak saya buka-buka gitu ya. Nanti paling bukanya kalau mau bikin konten aja buat update sebulan sekali atau beberapa minggu sekali seperti itu guys ya. Oke ya guys ya, kita akan saksikan nih berapa jadi berapa ya, prok jadi apa, apakah akan rugi atau akan untung nanti kalau kita nge-hold sampai nanti ada berita-berita rups lah. Biasanya kalau saham-saham yang bagi dividen itu biasanya akan bagikan setelah kuartal 1. Berarti di bulan April, Mei atau Juni. Nah, berarti kemungkinan kalau saya mau jual saham ini ya kemungkinan kita jualnya mungkin di sekitaran bulan Maret atau awal April. Seperti itu guys kalau nggak mau ngambil dividennya. Jadi plan saya sih kalau misalnya sahamnya turun, ini kan udah all in, habis dananya nih lihat nih, 0. Oh, kelihatan di situ ya, 0. Jadi habis tinggal 2 jutaan doang. Artinya ini udah all in, dibagi 10 gitu ya. Nah, kalau misalnya sahamnya turun, saya akan diemin aja. Saya akan hold sampai nanti ya. Sampai nanti menjelang dividen. Tapi rencana saya kalau misalnya dia naik di atas yield, nah kan udah saya catat nih. Yieldnya, misalnya yieldnya RALS nih, sekitar 9%. Nanti kalau naik di atas 10% ya mungkin saya akan berpikir jual seperti itu guys. Nice, kita akan coba lihat nanti guys ya. Sampai ketemu di video berikutnya.